Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dengar tak dengar dudung dut. HP anyar, Pak. Masuk. Ya anyar kan, loh. Beberapa waktu yang lalu Vivo meluncurkan ponsel terbarunya yakni Vivo V29e 5G. Ponsel ini mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel, refresh rate-nya 120 Hz dan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G. Vivo V29e 5G ini punya dimensi yang sangat praktis. Panjangnya 162,3 mm, lebarnya 74,8 mm, dan ketebalannya hanya 7,69 mm. Di sektor kamera, Vivo V29e 5G membawa fitur kamera 50 MP, AF Group Photo, dan fitur Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control yang mampu memberikan pencahayaan optimal saat melakukan foto di mode portrait. Vivo V29e 5G membawa baterai berkapasitas 4800 mAh yang dilengkapi dengan fitur pengisian cepat atau fast charging yang mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 17 menit saja. Buat yang punya dana kenakalan, maksudnya dana ke-HP-an yang ekonomis, Vivo V29e 5G ini layak dipertimbangkan sebagai pilihan ya. Ini ya, layarnya AMOLED, resolusinya mantap, refresh rate-nya juga tinggi, dan ukurannya Pak handy, cemekel. Ketebalannya nggak sampai 1 cm. Tipis pol bro, makanya HP ini sangat tidak disarankan buat dikantongin bareng buku saku pramuka karena nyaris sama tipisnya. Takutnya nanti ketuker, pengen baca media sosial malah jadi baca dasar Dharma Pramuka. Series ini dilengkapi dengan fitur kamera 50 MP AF Group Photo dan fitur Aura Light Portrait with Smart Lighting Control yang mampu memberikan pencahayaan saat melakukan foto di mode portrait. Anda bisa menikmati sensasi foto seperti pakai ring light ya. Tampang bladus bukan lagi masalah besar. Rai elekmu bakal ketulung pencahayaan bro. Ini contohnya perbedaan hasil fotonya. HP ini punya kapasitas baterai yang besar dengan fitur fast charging 50% kapasitas hanya dalam 17 menit tok. Dicas sambil gibahin pasangan capres-cawapres bentar aja sudah auto full. Dah nggak usah kebanyakan mikir, langsung budal counter sekarang juga. Hingga saat ini belum ada kepastian tentang nasib kepartean Gibran Rakabuming pasca diumumkan menjadi cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Hingga saat ini Gibran belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, pun pihak PDI Perjuangan juga belum memberhentikan Gibran sebagai kader. Kabar tentang Gibran bakal pindah ke Partai Golkar pun masih sekedar desas-desus yang tidak jelas. Dalam kondisi demikian, Kaisang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum PSI menyatakan bahwa partainya siap menerima Gibran jika memang ia ingin masuk ke PSI. Hal tersebut salah satunya ia sampaikan setelah selesai acara rapat koordinasi dengan jajaran DPW PSI Jateng di Semarang pada Minggu 22 Oktober 2023 lalu. Jujur saja saya tidak terlalu sreg kalau Gibran nanti masuk PSI ya, sebab hal itu pasti bakal menambah ketidakpercayaan publik pada sistem dan praktik kepartean di negeri ini. Orang-orang sudah muak dengan Kaisang yang 2 hari masuk partai dan langsung jadi ketua umum. Jangan sampai hal itu jadi tambah runyam dengan masuknya Gibran ke PSI. Wong adiknya saja masuk langsung jadi ketua umum. Gimana kalau kakaknya bro? Bisa-bisa wajahnya langsung jadi logo PSI nanti. Orang-orang sudah antipati dengan MK dan bahkan menyebutnya sebagai mahkamah keluarga. Makanya jangan sampai PSI juga disebut sebagai partai keluarga kalau sampai Gibran masuk PSI. Kalau saya sih ya lebih cocok Gibran nggak usah punya partai dulu. Nanti kalau sudah nggak menjabat jadi apa-apa, barulah masuk partai. Syukur-syukur partainya yang berlawanan kubu dengan partai bapak atau adiknya. PKS misalnya. Kan dahsyat. Bapak PDIP, adik PSI, kakak PKS. Apalagi kalau nanti ditambah Bobi keluar dari PDIP dan masuk partai buruh atau partai Nasdem. Wah bos, rame ya. Satu keluarga beda partai semua. Ini pasti bakal menjadi tren yang bagus sekaligus menjadi bukti bahwa demokrasi berjalan bahkan sejak level keluarga. Akan lebih seru lagi kalau nanti Pak Anwar Usman, adik iparnya Jokowi alias pamannya Gibran itu setelah nggak menjabat sebagai hakim MK mau banting setir jadi pengusaha sablon dan cetak spanduk. Pasti cengli bos, kakak ipar, ponaan, suami ponaan semua pesen spanduk partainya ke dia. Ini bagus sebab itu artinya Pak Anwar Usman bisa membantu kepentingan keluarganya dalam urusan politik tanpa harus dituduh mempermainkan undang-undang. Wis toh, enak-enak. Oke, untuk berita selanjutnya kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya masih ya Mas Anton Jaran. Jadi Mas Anton Jaran, ini berita kemarin MU dibantai 3-0 sama Manchester City dan fansnya MU itu bahkan pulang duluan sebelum pertandingan selesai. Kan ya 3-0 Bu. 3-0. Ini menurut panjenengan gimana nih? Sudah sesuai prediksi saya yang kemarin ya. Loh, prediksi jenengan apa kemarin?
MU bakal kesulitan melawan Manchester Oke, City siap. dan Maguire tidak keluar lagi kali ini. Oh iya, padahal udah Maguire sama Evan itu Sudah sama Evan, udah duit tunggal padahal ya. Duit tunggal. Duit tunggal. Tapi memang ya pertandingan kemarin MU tampak bodoh sekali. Jadi seperti pertandingan Manchester City melawan tim Porda Manchester gitu, Pak. Tim Porda Jadi Manchester. kayak anak-anak pelajar gitu. 3-0 dan ya memang ya kalau MU lawan City itu kita sebenarnya tidak menantikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi MU kalahnya berapa kan? Karena sudah pasti. Sudah pasti Keniscayaan. Pak. Keniscayaan. Jadi kalau MU menang itu justru itulah mukjizat gitu. Mukjizat, Dan oke. yang namanya mukjizat kan itu kan jarang-jarang gitu. Sebenarnya kalau menurut panjenengan MU itu sebenarnya apa masalahnya kok bisa kalau sama City itu kok bisa selalu kebantai gitu. Menurut panjenengan apa City terlalu bagus atau memang MU yang kelewat jelek gitu? Kurang ini aja, kurang usaha dan doa. Oh cocok namanya setan gitu ya. Namanya setan kan harus kayaknya perlu diganti julukan MU. Jadi apa? Malaikat merah Malaikat merah Supaya cocok. diridhoi oleh Allah. Cocok. dan bisa menang. Tapi fans MU itu saya heran nih Mas ya. Walaupun mereka itu kalah terus tapi kalau kemaki itu tetap nomor 1. Nah, ini jenis kepercayaan diri yang Iya, itu. yang Saya mungkin setuju. agak dasar ya, kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Menurut panjenengan gimana level kepercayaan diri fans MU ini bila dibandingkan dengan tim-tim fans tim lain? Lebih ke agak kurang ajar sih semakin lama semakin Dan tidak tahu diri dan lu tidak ya. tahu diri. Kalah tapi masih Kalah tapi sempat-sempatnya kemaki. Nah, ini besok MU masih menghadapi banyak lawan-lawan. Menurut panjenengan besok gimana nasib MU? Sekarang kan peringkatnya Peringkat 8. 8 ya. Kira-kira bisa masuk ke zona Liga Champions atau enggak? Wah, agak sulit sih, Mas. Agak sulit. Kecuali- Agak sulit atau memang sangat sulit? Agak sulit kecuali kalau misalnya di bursa Januari dia beli pemain. Sekaliber Haaland mungkin. Haaland cocok. Atau De Bruyne dibeli. Cocok. Kipernya nanti Agus Murad ya. Agus Murad cocok juga. Tapi Onana cukup tampil baik. Onana kemarin juga ya dasar banget ya. Napis-napis. Nepis-nepis. Ya mungkin dia sudah kepercayaan dirinya sudah Meningkat. ya. Buliannya sudah ia buktikan ya. Justru Maguire yang kelihatannya agak enggak perform ya. Iya. Mas Evan juga Mas iya. Evan juga. Oke, mungkin semoga besok kita doakan semoga Amin. MU bisa tampil baik. Tampil baik. Fansnya juga tidak perlu pulang gasik Pak. Tidak perlu Kasihan pulang tiketnya gasik. mahal-mahal loh Pak Kasihan. ya kan giriknya Mungkin itu. nyari itu Mas, nyari duluan karena parkiran susah kan. Jadi Parkiran harus susah. duluan keluar. Ya. Order Gojek juga kan Order Gojek Pak. susah, Ya, makanya pulang duluan Pulang biar duluan biar Mm-mm. nggak ketinggalan ya. Jadi taktiknya memang seperti itu. Taktiknya gitu. memang seperti itu. Cocok memang. Jadi ini memang sebenarnya bukan karena malu tapi langkah yang taktis untuk Langkah bisa yang pulang ke rumah taktis. lebih cepat gitu ya. Betul, sudah ditunggu istrinya. Siap. Fans MU Anda memang benar-benar taktis ya, walaupun ya itu lagi ya goblok. Ya itulah barusan obrolan saya bersama Mas Anton Jaran membahas tentang kekalahan MU yang telak kemarin ya. Obrolan saya barusan dengan Mas Anton Jaran sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Dan semoga minggu depan MU semoga menanglah, jangan kalah terus. Amin. Kasihan fansnya Pak ya. Harga tiketnya mahal loh. Harga tiketnya mahal. Larang balik gasik, aduh sakit. Sakit banget. Oke, sampai jumpa. Yes, buat-buat yang lebih Tenan. ini bos. Yang panas banget ya Pak. Yang mampu memberikan pencahayaan, sorry Pak. Ini kun batu dong diedit Pak. Anda bisa menikmati sensasi foto seperti pakai ring light bro. Sorry, Anda bisa, suka Anda bisa. HP ini punya kapasitas baterai yang besar dengan fitur fast charging ya. Ulang kawan. HP ini yuk. Babal itu pasti bakal jangan sampai PSI juga disebut sebagai partai keluarga kalau sampai Gibran masuk Pak. Kurang.